pertama terkumpul sebanyak Rp4.251.000. Kolekte kedua terkumpul sebanyak Rp2.548.700. Kolekte misa Rabu Abu. Kolekte pertama terkumpul sebanyak Rp4.853.400. Kolekte kedua terkumpul sebanyak Rp2.372.400. Kolekte bantuan untuk seminari sebanyak Rp500.000. Romo dan segenap pengurus Dewan Pastoral Stasi menghaturkan terima kasih. Lain-lain, ibadat Jalan Salib dilaksanakan tiap hari Jumat selama masa Prapaskah pukul 17 atau pukul 5 sore. Umat dimohon untuk membawa puji syukur. Misa Jumat pertama dilaksanakan pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 18 atau pukul 6 sore. SMP Santo Aloysius Sleman telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Informasi lebih lanjut silahkan datang langsung ke SMP Santo Aloysius Sleman, Jalan Magelang, kilometer 9 Denggung, Tridadi Sleman, Yogyakarta. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Dadang Hermawan PR. Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk nyanyian peraraan masuk kita siapkan nyanyian dari puji syukur nomor 481. Marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu himne Santa Maria. Santa Maria.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Silakan duduk. Saudari-saudara, hari ini kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang kita peroleh selama 1 minggu ini. Sekaligus kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita, peziaran hidup kita 1 minggu yang akan datang, dan kita membekali diri kita dengan sabda-sabda Tuhan. Bersama dengan gereja semesta kita merayakan Ekaristi Minggu Prapaskah yang pertama. Seluruh bacaan yang kita dengar mengajak kita untuk terus-menerus membangun, mengusahakan ketaatan terhadap Tuhan agar kita memperoleh keselamatan. Itulah tobat, itulah Prapaskah, dan itulah yang kita perjuangkan. Oleh karena itu malah kita menyadari kerapuhan dan kedosaan kita yang seringkali gagal atas ketaatan-ketaatan yang harusnya kita jalankan, kita akui, dan kita mohon ampun dan belas kasih Allah, supaya kita semua dilayakkan dalam perjamuan kudus ini, seraya membawa doa-doa kita. Intensi Ekaristi ini untuk syukur atas wisuda sarjana Yulita Brigita Simanjuntak dan mohon berkat untuk semua rencana dan usaha ke depan. Semoga Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa kita. Juga untuk jiwa-jiwa yang sudah dipanggil Tuhan. Bapak Hendriko Surya Dharma 1 tahun lalu. Saudari Sisilia Dani Eka Wirawati beberapa hari lalu, tanggal 16 Februari. Bapak Andreas Rusdiarto 23 tahun lalu. Bapak Carolus Budus, Ibu Maria Elizabeth Heruwati, adik Sri Sisilia Budus, anak Leonardo dan anak Maria Serena Destania. Semoga jiwa saudari-saudara kita yang dipanggil Tuhan ini tenang dan damai di hadapan Tuhan karena kerahiman dan belas kasih Allah. Dan juga bagi siapapun yang senantiasa membutuhkan doa-doa kita satukan semuanya dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sekarang kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas.
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan
dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu ku lakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia oleh anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman,
Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikianlah pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Amin. Semoga semuanya rezekinya lancar. Amin. Dan semoga yang baik-baik terjadi pada Anda semua. Amin. Sekarang saya bertanya, Bapak Ibu saudari-saudara kenal yang namanya David? Tahu. Tahu yang namanya Rafael?
Tahu yang namanya Agnes? Tahu yang namanya siapa sih jenenge kae? Mario. Orang Jawa kan membacanya Mario. Nah, ini nama-nama yang sedang viral. Ya. Kita tidak tahu siapa pemicunya, sehingga timbul perbuatan yang menurut saya di luar batas kemanusiaan, biadab. Nah, yang lain yang hampir reda keviralannya, sekarang kan ganti yang viral itu. Sehingga ada satu berita yang viral tertutup, yakni ketika ada satu ketua RT membubarkan ibadah di salah satu gereja di bagian Sumatera, kalau nggak salah Lampung. Kasus itu mereda karena ada kasus baru yang terakhir ini. Nah, yang hampir mereda itu kasus Sambo. Ingat? Ya. Semua senang, lego dengan putusan-putusan hakim. Nah, saya mengangkat ini hanya satu yang ingin saya maksudkan untuk saya jadikan pijakan memberi homili ini. Misalnya Sambo, yang kasus terakhir kita tidak tahu sekurang-kurangnya saya. Karena Sambo, berapa orang polisi yang akhirnya dikeluarkan atau kena kasus diapakan itu namanya? Dihukum lah. Berapa orang yang kira-kira kena getahnya? 100-an toh? Betul nggak? Wong siji lho, mare repot wong akeh. Wong siji lho, mare bededek wong akeh. Bededek itu hatinya terbakar, Suster. Karena satu orang itu banyak korban yang merasa dirugikan, kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarganya, kehilangan kepercayaan diri, dan kehilangan harga diri, dan macam-macam hal yang bisa membuka tabir kebohongan itu hanya satu orang waktu itu. Namanya siapa? Eleazar. Itu sangat nyata dekat dengan kita, dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dengan segala intrik-intrik di dalamnya. Saya tidak tahu, karena berita yang tersaji itu kan berita yang bisa jadi bohong kan. Tapi begini maksud saya, bacaan-bacaan hari ini gampang untuk menggunakan kasus yang tadi saya angkat. Mergo Adam dan Hawa, karena Hawa dan Adam, semua manusia kena dampaknya. Yang oleh Gereja Katolik itu disebut sebagai apa? Dosa asal. Kena pulute ora mangan nangane. Mambu durene ning ora mangan. Nggih ya. Ora mangan kulite ya. Saya itu kalau di pastoran, baru masuk pastoran saja, iku kok mambu duren to iki. Ten nginggil Rama, ambune tok wis seneng ya. Ambune tok lho ya, harus hati-hati juga. Nah, kembali pada ini, karena satu orang, semua kena akibatnya. Akibatnya apa? Ingat, tadi kan manusia itu diciptakan oleh Allah. Dari apa? Bacaan pertama menyebut debu. Dihembusi oleh nafas siapa? Allah loh ya. Bukan nafasnya wedhus, jangkrik, lirik, orang. Tapi Allah. Sehingga manusia disebut sebagai gambaran Allah, citra Allah. Karena dihembusi oleh roh Allah sendiri. Betapa martabatnya mulia. Dan memiliki privilege, hak istimewa yang luar biasa. Wah, buah iki mbok pangan oleh. Mung siji sing ora oleh. Buah itu. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu karena ketidaktaatan satu manusia. Karena ketidaksetiaan satu manusia. Semua kehilangan hak privilege itu. Hak istimewa itu.
hak hidup yang ora usah mikir apa-apa. Ora usah nyambut gawe mangan turu kepenak zaman yang firdaus. Iki omongi kitab suci. Coba kalau dulu Bapak Adam dan Ibu Hawa tidak keneh-keneh itu tidak aneh-aneh. Dah bangun miturut, dah setia, dah taat sajalah. Pasti neng kono dua orang itu beranak cucu hidupnya enak-enak. Neng enak-enak terus, ya kurang menantang kan ya. Kadang orang itu kan hidupnya kalau landai-landai kan nggak enak ya. Hidup kok lurus saja. Kalau nggak dosa itu kan beberapa orang kan berpikir seperti itu. Dosa kok mau kuakui, wae. Yuk gawe dosa kreatif. Nah, lalu di kamar pengakuan saya melakukan dosa kreatif. Dosa kreatif itu apa ya? Beda karo liyane maksudnya, lain dengan biasanya. Nah, syukurnya adalah ketidaksetiaan ini sudah disetip, ya, dihapus oleh kesetiaan satu orang. Siapa itu? Yesus. Contoh kesetiaan bagaimana? Contoh ketaatannya bagaimana? Bacaan Injil. Godaan yang jumlahnya 3 itu tadi, Yesus melewati. Sukses. Tapi masalahnya adalah, itu Yesus. Sementara saya dan Anda semua saudari-saudara baik yang tua maupun yang muda, di antara kita memiliki kelemahan dan kecenderungan yang bisa jadi jatuh pada dosa ketidaktaatan, dosa ketidaksetiaan. Maka minggu Prapaskah pertama ini kita semua diingatkan, mari kita membangun sekaligus menyadari betapa untuk hidup yang sejak awal mula Allah telah menyelenggarakannya tentang kehidupan itu, tentang hidup itu. Kita diingatkan, mari kita membangun kesetiaan itu. Mari kita membangun ketaatan supaya apa? Kita bisa hidup. Masa Prapaskah pertama mengajak kita mengarahkan ke situ. Sehingga pertobatan kita melulu supaya kita memperoleh kehidupan itu. Paulus dalam bacaan kedua kita tadi mendengarkan begini. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalimat terakhir bacaan kedua halaman 5, teks misa. Mewartakan kepada kita, Yesus menghapus dosa yang telah dibuat oleh satu orang itu. Dan semua sudah terampuni. Sekaligus masa Prapaskah ini kita mengarahkan bukan hanya kedosaan kita, tetapi betapa besar kerahiman Allah, betapa besar cinta Allah yang senantiasa mencari kita, yang senantiasa mengasihi kita, dan kasih Tuhan itu, kerahiman Allah itu tidak terbatas. Maka saya juga mengajak Anda semua untuk membangun kesetiaan dan ketaatan dalam masa Prapaskah ini. Contoh, komitmen pribadi, entah tentang puasa, entah tentang pantang. Hari Rabu kemarin sukses puasanya? Sukses enggak? Sukses bolong? Sukses batal? Hari Jumat kemarin sukses pantangnya enggak? Sukses gagal atau sukses berhasil? Ada beberapa umat yang usil mengatakan begini, bertanya begini, Romo, apakah kalau saya ini tidak pantang, gagal, atau tidak puasa, gagal, saya berdosa? Jal, kira-kira jawabannya apa, Jal? Kira-kira jawabannya bagaimana? Nek saya jawab ora dosa, kuwi tegese membiarkan dia akan hidup dalam ketidakbenaran. Kejlungup basa Jawane. Nek tak jawab dosa, urip kok rumongsane abot banget, tik-tik dosa, tik-tik dosa, tik-tik dosa. Awake dhewe iki wis ditebus dening Sang Kristus.
Hidup kita ini sudah ditebus oleh Kristus yang tadi saya katakan, karena satu orang berdosa dibenarkan oleh satu orang karena ketaatannya siapa? Yesus. Maka masa prapaskah ini kita belajar komitmen soal ketaatan, soal kesetiaan. Komitmen mengenai pantang dan puasa. Jangan lagi dikatakan dosa tidak, tapi ingatlah, dosa yang sudah kita lakukan sudah ditebus oleh Tuhan. Sejak kapan? Sejak kapan? Baptisan, sejak percaya kepada Yesus. Maka sekarang saya katakan, pertahankanlah rahmat itu. Rawatlah rahmat itu, sakramen baptis itu, supaya tidak jatuh dalam dosa. Maka kalau tadi pertanyaannya saya hubungkan dengan ini, tolong jawab sendiri. Bukan tidak terikat, bukan karena tidak pantang lalu tidak puasa jatuh pada dosa, tetapi ingatlah bagaimana kita mempertanggungjawabkan. Kita bersyukur atas rahmat baptisan, atas pembebasan dosa karena dosa asal itu oleh Yesus Kristus. Kita rawat itu. Carane yo setialah terhadap komitmen-komitmen itu. Pantang, puasa, lebih besar lagi terhadap pasangan hidup masing-masing, lebih besar lagi terhadap 5 perintah gereja, lebih besar lagi terhadap komitmen-komitmen bersama dalam keluarga dan komunitas yang pada gilirannya membawa kepada kehidupan itu. Wes kesel toh, ketok suwe khotbah iki. Rumangsaku biasane sithik. Moga-moga prapaskah ini membawa kita kepada kehidupan. Kita ning sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri, membaharui iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan, yang dikasih secara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang bertempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan ada di surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari setiap aku percayakan Roh Kudus, Tuhan Tuhan Yesus bersabda, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Maka marilah kita panjatkan doa-doa sembah bakti kita kepadanya. Bagi semua yang memegang pimpinan gereja, semoga para pemimpin gereja dalam menjalankan tugas perutusannya sebagai gembala tidak mudah tergoda oleh hal-hal duniawi, namun selalu terarah kepada Allah demi kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang telah menjatuhkan pilihan mau mengikuti Kristus, semoga para pengikut Kristus semakin setia akan kebenaran sabdanya dan tidak mudah digoyahkan oleh kemewahan duniawi atau keindahan lahiriah. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menderita, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih selalu tinggal bersama dengan orang-orang yang sedang menderita, sehingga melalui penderitaan itu mereka dapat mengikuti Kristus yang juga menderita dalam puasanya di padang gurun demi keselamatan kita. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang sedang mempersiapkan diri menjelang Paskah, semoga Allah Bapa Maha Setia menuntun kita semua dalam masa Prapaskah ini untuk selalu tekun dan setia melayani sesama seperti putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing,
Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu Ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karena cinta kasih-Mu yang teramat agung, hidup kami Kau beri arti yang begitu dalam. Tunjukkanlah selalu kepada kami jalan yang harus kami tempuh, yakni jalan terang-Mu sendiri, Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga kami selaras dengan korban yang kami persembahkan ini. Sebab dengan persembahan ini, kami merayakan awal masa puasa suci yang merupakan tanda keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah akan doa-doa dalam perjamuan Ekaristi ini. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Datanglah kerajaan
memohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang berkuasa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu hingga kami menghadap-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akhiri pernikahan ini dengan mohon berkat Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara dalam perjuangan hidup masing-masing dan siapa saja yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.